Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Ramadhania dengan NIM 19121358. Saya lahir pada tanggal 22 November 2001. Riwayat pendidikan saya yang pertama, saya bersekolah di SD Negeri 001 Sayap, Kalimantan Utara. Kedua, saya bersekolah di SMP Negeri 23 Samarinda, Kalimantan Timur. Ketiga, saya bersekolah di SMA 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Sistem Informasi 06 dari Universitas Jakarta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang seandainya saya menjadi seorang pemimpin dari sebuah perusahaan. Jadi, saya ingin menjadi penunjuk arah bagi orang-orang yang saya pimpin, sehingga kami memiliki satu tujuan yang sama dalam bekerja. Karena jika kita memiliki tujuan yang sama dan jelas, maka untuk mencapai tujuan itu akan semakin mudah. Selain itu, saya ingin menjadi pemimpin yang dapat menunjukkan arah tujuan. Saya juga ingin menjadi panutan untuk orang-orang yang saya pimpin. Dan ini adalah visi saya, yaitu dengan menjadikan para karyawan yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berprestasi. Dan misi saya adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif. Yang ketiga, menjalin kinerja kerja yang baik dan menjalin rasa kekeluargaan. Dan selanjutnya, strategi bila saya menjadi pemimpin. Yang pertama, dengan membuat tim yang solid. Yang kedua, keterbukaan segala aspek dari perusahaan. Yang ketiga, percaya dengan proses belajar. Keempat, belajar dari perusahaan lain. Selanjutnya, memulai proses pemimpin yang pertama dengan memiliki attitude yang baik. Kedua, tidak terlihat ragu. Tiga, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Keempat, tidak lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi bawahan. Dan terakhir, dengan tidak menutupi kesalahan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang saya pakai, yaitu open leadership. Yang pertama, dengan mampu membangun kerjasama antar tim. Karena dengan begitu, maka kerjasama yang dibentuk nantinya akan tetap solid dan mampu bekerja dengan baik dalam menghadapi masalah yang ada di perusahaan. Yang kedua, adanya sifat dan karakter yang berbeda pada setiap orang. Hal ini lantaran saya mampu menjadi pelengkap dari setiap sifat dan karakter yang dimiliki oleh karyawan atau bawahan saya di perusahaan saya. Sehingga sosok saya dikatakan sebagai pendengar yang baik di antara perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan kualitas sendiri. Karena dengan kemampuan leadership yang baik, maka saya juga akan memiliki sikap keuletan, kreativitas, kesabaran, dan memiliki mawas diri yang baik dalam mengarahkan maupun memberikan keputusan terbaik pada tim. Selanjutnya, proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi. Yang pertama, dengan memulai membuat semua anggota memahami tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada semua anggota di departemen yang berbeda. Yang ketiga, mengingatkan kepada anggota setiap minggu tentang tujuan. Selanjutnya, cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang internal. Yang pertama ada intervensi. Jadi, saya akan mencoba untuk mengumpulkan karyawan atau pihak yang memiliki masalah tersebut untuk menanyakan awal mula permasalahan dan segala keluhan yang dialami. Yang kedua adalah konseling. Jadi, untuk menyelesaikan konflik internal, saya harus mulai sering membuka sesi konseling pada individu atau kelompok yang bermasalah. Konseling ini dilakukan untuk mendengarkan dan melakukan pengertian terhadap masalah yang timbul. Dengan melakukan sesi konseling inilah, saya sebagai pemimpin perusahaan dapat mengidentifikasi sumber masalah dan mencari jalan terbaik dengan cara seadil-adilnya, sehingga pihak yang bermasalah bisa berkompromi dan kembali fokus ke tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Yang ketiga,
Konfrontasi yang terkontrol. Jadi, konfrontasi dapat dilakukan pada tingkat divisi di mana konflik tersebut terjadi. Individu yang memiliki permasalahan bisa langsung menyampaikan keluhan dan duduk permasalahannya dengan diawasi langsung oleh rekan kerja lain ataupun manajer. Yang keempat, perubahan secara keseluruhan. Perubahan organisasi ini perlu dilakukan jika dampak negatif yang terjadi karena konflik dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi perusahaan. Selanjutnya adalah eksternal. Yang pertama, dengan mengkomunikasikan seterbuka mungkin. Yang kedua, pencegahan destruktif. Yang ketiga, membuat aturan dan menjaga norma-norma. Selanjutnya, langkah-langkah konkret yang saya lakukan agar perusahaan atau organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi. Yang pertama, dengan mengikuti perkembangan pasar. Jadi, dalam berbisnis, saya tidak boleh ketinggalan zaman. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, mengetahui keinginan konsumen. Jadi, saya harus bisa beradaptasi dengan konsumen agar mengetahui apa yang diinginkannya. Selain itu, saya pun harus siap menerima kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen atau masyarakat di sekitar agar bisnis saya mampu berkembang. Yang ketiga, dengan menginovasi produk. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja, dengan melakukan modifikasi dan inovasi pada produk untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang saya jual. Selanjutnya, pelajari kompetitor. Jadi, jika saya menjadi pebisnis yang profesional, maka saya harus mempelajari setiap kompetitor dengan baik, dengan mengetahui produk yang dijual, strategi yang digunakan, dan kelebihan yang dimiliki oleh produknya. Dan terakhir, adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Jadi hal ini ditekankan pada aspek teknologi, sehingga saya dituntut untuk selalu melibatkan teknologi masa kini dalam bisnis saya. Misalnya saja dengan menggunakan media sosial untuk memasarkan produk yang saya jual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.